Sebelumnya kan gue emang udah lama main anti-meta back row. Nah, gue pikir juga itu terlalu boros hand juga sih. As far as advantage goes, gue pikir kalau hand lumayan irit juga itu juga udah lebih dari cukup. Nah, untuk yang gue omongin kemarin yang taktik lebih sederhana, jadi sebenarnya gampang. Ini kayak gini. Nama decknya TTC. Kalau lu cari tim minority, dia ada deck profile aslinya namanya Tomato Toolbox Control TTC. Jadi intinya dia cuma pakai 3 tomato, 3 crusher. Cara makainya gampang, lu set crusher aja, set crusher. Habis nanti kalau di flip kan dia 2000 defense. 2000 defense, tapi lu sama dark aja yang lain. Terus ada 2 breaker, 2 reaper, 2 rayo, 1 fake wheel, 1 kayas. Deck ini tuh agak lumayan floaternya, kayak reaper. Kayak reaper kan agak lama di field tuh. Sama Genaxel Crusher kalau dia udah di set. Nah, sama Genaxel Crusher kalau misalnya gue udah set, udah di flip, misalnya kalau ada Mystic Tomato, misalnya kalau dia diserang nanti habis Mystic Tomato, misalnya ambil Mystic Tomato lagi. Nah, ini tinggal di tribute aja kan, soal floaternya pasti ada di field gitu. Jadi di fieldnya floaternya agak lumayan, tinggal di summon aja, tribute summon. Terus ada 1 Granel. Nanti ini gue jelasin kenapa. 1 Granmo, 1 Gorse, 1 Kaichu, 1 Gale. Buat spells, Staple, Reborn, Dark Hole, Smashing Ground. Soalnya back row-nya nggak terlalu penting sebenarnya. Color of Darkness buat tambah speed. Book of Moon buat ya terserah lu lah buat apa. Shrink. Soalnya di sini ada beberapa monster yang attack-nya agak lumayan lemah. Kadang-kadang perlu Gale kedua. Ghost Sarcophagus. Ini bisa diganti sama Duality nanti kalau udah reprint kayak sama 2 mesti. Buat traps, gue punya 2 Deep Prison, 2 Warning, Solemn Judgment, 1 Compulse. Aslinya gue main 2 Compulse, tapi kadang-kadang nggak selalu ada target yang bisa gue Compulse. Makanya gue buat sebagai gantinya gue main Book of Moon, 1 Bottomless. Aslinya gue dulunya main Mirror Force, tapi Mirror Force gue nggak terlalu suka, kecuali kalau gue mungkin dapat giliran kedua. Kalau dapat giliran kedua mungkin Bottomlessnya bisa gue side out buat Mirror Force. Royal Oppression, Stops Special Summon, Conscious Tribute, Stable. Mind Crush. Mind Crush ini sebagai pengganti gue buat Dunzalok. Aslinya ini deck ini kalau ada 3 duality ada Dunzalok, tapi gue agak kesulitan mainnya. Dunzalok tuh cuma bisa terkontrol kalau ada 3 duality, jadi buat gue agak terlalu berat, kadang-kadang nggak terlalu bisa kepake juga sayangnya sih. Kalau mau Mind Crush kan kalau misalnya search pakai Smoke Signal atau gadget tinggal dibuka aja, misalnya green gadget buat yellow gadget, Smoke Signal buat ngambil hand, buka Mind Crush buat manggil hand. Sabentus, gue suka aja sih Sabentus. Buat side deckingnya gue ada 15 kartu di sini. Buat side decknya gue punya 2 Chain Disburns, 1 Dust Tornado, Mirror Force, 1 Creature Swap. Kayak gue bilang tadi, floaternya agak lumayan banyak. Kalau gue nge-swap sama Mystic Tomato itu +1 buat gue, ataupun pakai sangan juga bisa, tapi gue lagi nggak main sangan sekarang. Nobleman, Prohibition buat lawan Gravekeeper, Extermination, Cyber Dragon kalau buat lawan Machine, Kinetic Soldier 2, 1 Dora Dark, sama 2 Electric Virus.
alasan kenapa gue banyak agak-agak yang anti machine sini soalnya matchup di sini kadang-kadang gue suka bertemu yang pakai gadgets atau Machina, jadi bikin side deck gue jadi kayak gitu. Soalnya matchup gue sering ketemu kayak gitu antara Strixhaven atau Karakuri atau Machina atau gadgets gitu. Biar kagak ngeselin ya kayak gitu deh. Oke. Oh ya, tentang Maclor Gurnal, kenapa gue main Maclor Gurnal? Soalnya di deck gue itu banyak floaternya lumayan banyak dan back row-nya juga nggak terlalu berat juga. Jadi misalnya kalaupun gue mesti ngehentiin sesuatu gara-gara ada distraction yang apa antara dia nge-trigger ke antara monster gue gitu. Misalnya kalau monster gue tiba-tiba mau di-pop sama lawan gue, bisa kalau floater gue agak lumayan nahan, gue nggak terlalu butuh back row. Kadang-kadang yang gue summon itu dari tangan aja langsung gitu, kayak misalnya kayak ya trigger Caius atau Grunel. Kalau misalnya gue dapat torrential langsung Grunel, Darkhold, Grunel. Iya itu juga. Sama kalau buat extra deck gue masih butuh 2 ini lagi, soalnya back row gue nggak selalu ada, jadi kadang-kadang Crusher mesti gue selamatin dijadiin Utopia. Lumayan juga sih. Armwing, Spirit Reaper plus Gale, Armor Master, Gale plus level 4 whatever, Back Rose, Chimera Tech, Stardust. Deck ini aslinya ada playstyle yang agak berbeda, soalnya mainnya juga agak lumayan mikir juga. Pokoknya intinya menang dari advantage. Jadi intinya kalau gue bisa ngecabut pakai Reaper ataupun pakai Dunjalok, yang sebenarnya gue lagi nggak main ini, itu juga udah lebih dari cukup. Oke, gue misalnya ngambil sampel hand, ya lumayan, 3, 4, 5, 6. Oke, kalau kayak gini, bisa kalau early game, gue cuman di sini gue nggak terlalu rely on back row ya. Bisa kalau kayak gini gue cuman ngeset satu sama set 1 ini paling, set 1 ini. Kalaupun di turn lawan, misalnya misalnya dia ngeset continuous spell ataupun apa MST ke MST, yang apa itu butt bluff misalnya. Kalau dia ngeserang ini Temeru bisa ngambil satu Temeru lagi, atau kalau ngelawan Heavy Storm, kalau ini pun mati bisa ngelawan Reaper. Jadi ini Reapernya nge-float. Terus di next turn gue, oke, di next turn gue ini bisa gue set defense. Circle bagus, gue bisa nyari apa aja sih sebenarnya, apa aja yang gue mau. Biasanya gue nggak terlalu ngandalin yang kartu-kartu kuat kayak semacam Gorse atau apa. Kadang-kadang itu orang bisa ngebaca gue langsung kalau misalnya gue nggak punya Gorse. Jadi misalnya saya gue ngambil yang gue perlu sekarang, misalnya kayak Crusher, misalnya next turn-nya keluar. Ini di remove to turn. Sebenarnya Reaper agak lumayan nge-stall sih. Dan next turn gue ngedraw. Ini Breaker lumayan. Biasanya Rayo ini gue pakai agak terakhir, kadang kalau gue nggak ada back row-nya gue nggak bakal pakai juga sih. Nah ini Veiler bisa dipakai misalnya kalau ada efek apa. Breaker. Kalau at this rate ini bisa di discard buat RFC. Draw 2 lumayan. Di sini gue bisa ngambil di sini gue kalau udah punya back row kayak Compulse misalnya, gue bisa nge-summon Rayo. Kalaupun ini di destroy, dua-duanya misalnya karena torrential gue bisa langsung main Grunel. Nah itu scanner dari pertama buat Grunel. Major combo-nya gue ngandelin Crusher, misalnya gue tinggal gue summon apa aja sih, misalnya gue ngambil Reaper. Kalau gue nge-summon kayak gini, ini nanti nge-pop satu front row atau back row, terserah gue. Kalau gue misalnya nge-summon kayak Breaker, efek dia nanti nyala, ditambah 1 token.
nanti bisa ngepop satu front row, satu back row juga bisa gitu, atau dua back row juga bisa. Kan ngelepas efeknya dia. Biasanya kalau breaker kadang-kadang gua amanin pakai back row. Kalau compulse bisa gue balikin lagi buat breaker, bisa dipakai lagi nanti ulang. Soalnya gue ada skenario di mana gue nggak bisa nyelamatin crusher gue. Kalau misalnya memang nggak dihit dari tadi. Kalau nggak dihit dari tadi kan ini kan harus gue flip summon. Kalau flip summon pasti face up attack kan. Saya gue nggak punya back, saya gue nggak ada back row apa-apa. Kalau saya gue nge-summon breaker, nanti bisa ngepop belakang 2 atau belakang 1, depan 1 pakai efeknya crusher. Nah, biar crusher selamat, bisa langsung gue pakein Utopia. Nah, Utopia ini harusnya gue main 3 sih, 3 kopi. Ini gue baru punya 1 kopi. Utopia itu punya efek ngancurin diri kalau dia overlay-nya udah habis. Misalnya kalau overlay-nya udah habis, kalau dia mau ditarget sebagai attack, bisa langsung setelah dia hancur. Misalnya kalau masih early game, misalnya LP gue masih 8.000, bisa gue langsung summon Grunel bakal jadi 4.000 tuh. Intinya nge-control tanpa pakai back row dengan memaksimalkan front row, sama ya udah cuman nge-handle hand management udah gitu doang.